Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teorema Pythagoras pada kegiatan 6.4, yaitu menemukan dan menentukan triple Pythagoras. Yang akan kita bahas dalam buku paket ini yaitu ayo kita amati, ayo kita menanya, ayo kita menggali informasi, dan ayo kita berlatih. Untuk membahas triple Pythagoras, kita harus tahu pengertian triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Pada ayo kita amati, ini adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, di mana C adalah sisi miring. Maka akan berlaku rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Contohnya, apakah 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras? Kita buktikan dengan mensubstitusi ke rumus ini. Sebelumnya, kita harus cari sisi terpanjang, karena sisi terpanjang adalah sisi miringnya. Sisi terpanjang di sini adalah 5, maka C adalah 5, yang lain adalah A dan B, maka A sama dengan 3, B nya sama dengan 4. Nah, ini bisa dibolak-balik, misalkan A nya 4, B nya 3. Kita masukkan ke rumus ini, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan 9 tambah 16 25. Sedangkan nilai C kuadrat yaitu 5 kuadrat sama dengan 25. Ternyata hasilnya sama, sehingga dapat disimpulkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Karena berlaku ini, maka 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Isilah tabel berikut dengan sebarang 2 bilangan asli P dan Q, di mana P lebih besar dari Q. Contohnya, P kita ambil 2, Q-nya 1. Kita masukkan ke rumus ini, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. P kuadrat yaitu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, atau 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan 2 PQ, 2 kali P nya 2 kali Q 1. 2 kali 2 4 kali 1 4. Maka hubungannya di sini yaitu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena ini berlaku, maka bilangan triple Pythagoras dapat ditulis 3,4,5. Ini adalah bilangan triple Pythagoras. Misalkan kita ambil 3 dan 1. P kuadrat 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu 9 ditambah 1 sama dengan 10. Sedangkan ini 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 9 dikurangi 1 8. 2 PQ, 2 kali 3 kali 1 6. Maka berlaku 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Karena ini berlaku 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras. Selanjutnya kita ambil
3 dan 2. P kuadrat 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat 9 ditambah 4 sama dengan 13. 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat 9 dikurangi 4 5. Sedangkan 2 PQ 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12. Maka hubungannya akan berlaku 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka bilangan triple Pitagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Misalkan kita ambil lagi 3 dengan 3 tidak berlaku P lebih besar Q. Maka kita ambil bisa 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 3. Kalian bisa melanjutkan sendiri. Selanjutnya ayo kita menanya, mengapa persamaan ini berlaku untuk triple Pitagoras? Kita buktikan dengan cara menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Misalkan yang ini adalah A, ini B, dan ini adalah C. Apakah berlaku untuk A, yaitu P kuadrat dikurangi Q kuadrat dikuadratkan ditambah B 2PQ dikuadratkan sama dengan C, yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat dikuadratkan. Jadi ini akan kita buktikan. Yang pertama, kita membuktikan ruas yang kanan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. P kuadrat dikurangi Q kuadrat dikuadratkan ditambah 2PQ dikuadratkan. Kita operasikan. P kuadrat dikuadratkan P pangkat 4. 2 kali P kuadrat dikurangi Q kuadrat min 2P kuadrat Q kuadrat. Negatif Q kuadrat dikuadratkan positif Q pangkat 4 ditambah 2 dikuadratkan 4, P dikuadratkan P kuadrat, Q dikuadratkan Q kuadrat. Diingat ini min 2 ditambah 4 sehingga didapat P pangkat 4 plus 2P kuadrat Q kuadrat. Q pangkat 4 plus Q pangkat 4. Kita buktikan untuk ruas C kuadrat, yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat dikuadratkan. P kuadrat dikuadratkan sama dengan P pangkat 4. 2 kali P kuadrat ditambah Q kuadrat plus 2P kuadrat Q kuadrat. Q kuadrat dikuadratkan plus Q pangkat 4. Kalau kita perhatikan ruas kanan dan ruas kiri, atau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka rumus ini berlaku untuk triple Pitagoras. Ayo kita menggali informasi. Selain dengan menggunakan cara seperti pada tabel di atas, kita bisa mencari bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pitagoras dengan cara seperti berikut. Pilihlah sebarang bilangan ganjil dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Misalkan karena di sini bilangan ganjil, kita ambil 1. Nomor 2, gunakan rumus M sama dengan S pangkat 2 min 1 per 2 dengan S panjang sisi terpendek. Berarti sisi terpendek ini adalah S-nya.
Kemudian menghitung M merupakan sisi tegak yang lain. Kalau kita masukkan ke rumus M sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 per 2. 1 kuadrat 1 dikurangi 1, 0 per 2, maka M-nya 0. Sehingga untuk S sama dengan 1 ini tidak berlaku. Sehingga kita ambil bilangan ganjil berikutnya, yaitu S-nya 3 misalnya. Kita masukkan ke M. M di sini adalah sisi tegak yang lain. Misalkan ini adalah S-nya, maka sisi tegak yang lain ini adalah M-nya. M yaitu 3 kuadrat dikurangi 1 per 2, atau 3 kuadrat 9 dikurangi 1 per 2, 8 dibagi 2, 4. Jadi M-nya adalah 4. Nomor 3, kalian telah mendapatkan 2 sisi tegak dari segitiga. Untuk mencari panjang hipotenusa, yaitu C di sini, kita menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Diingat, C kuadrat sama dengan A-nya adalah S ini, 3 kuadrat plus B, B-nya adalah M ini, 4 kuadrat, atau 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka C adalah akar dari 25 atau 5, sehingga C didapat 5. Bilangan triple Pitagorasnya yaitu 3, 4, dan 5. Sekarang kita coba kembali ambil bilangan S selain 3, yaitu S-nya adalah 5. Kalau kita menggunakan segitiga siku-siku, misalkan di sini S-nya adalah 5, kita cari M-nya. M sama dengan 5 kuadrat dikurangi 1 per 2. 5 kuadrat 25 dikurangi 1 per 2, atau 24 per 2 sama dengan 12. Maka M di sini adalah 12. Kita mencari C-nya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya di sini S, 5 kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadrat adalah M-nya, 12 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144, atau sama dengan 169. Ini adalah C kuadrat. Maka C adalah akar 169 sama dengan 13. Maka C-nya adalah 13. Maka bilangan triple Pitagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Sehingga persamaan ini dapat dijadikan untuk mencari bilangan atau triple Pitagoras. Ayo kita menalar. Perhatikan pada informasi yang telah kalian ketahui tentang triple Pitagoras. Dengan menggunakan rumus M sama dengan S pangkat 2 min 1 per 2, mengapa aturan ini hanya berhasil jika sisi terpendeknya adalah bilangan ganjil? Kita misalkan saja S-nya adalah bilangan genap. Kita misalkan saja S-nya adalah 2. Kita substitusikan saja ke persamaan M ini. M sama dengan S kuadrat, S-nya adalah 2 kuadrat min 1 per 2, atau 4 min 1 per 2, atau sama dengan 3 per 2. Kita harus ingat pengertian triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Terlihat di sini bahwa M-nya adalah 3 per 2 adalah bilangan pecahan, sehingga untuk bilangan genap tidak berlaku untuk sisi terpendeknya.
contoh soalnya kita kerjakan. Ayo kita berlatih 6.3. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Untuk mengerjakan soal ini, kita perhatikan soal yang A, 10, 12, 14. Kita cari sisi terpanjang yaitu 14. Kita menggunakan rumus Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C nya adalah 14, berarti 14 kuadrat sama dengan, ini sama dengan 196. Kita buktikan sisi yang lain yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Misalkan A nya adalah 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 10 kuadrat 100 ditambah 12 kuadrat 144. Kalau kita jumlahkan 244. Ternyata hasilnya tidak sama, maka yang A adalah bukan triple Pitagoras. Kita kerjakan yang B. B yang ini 7, 13, dan 11. Sisi yang terpanjang adalah 13, sehingga C nya adalah C kuadrat sama dengan 13 kuadrat, yaitu 169. Sisi yang lain, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 7 kuadrat 49 ditambah 11 kuadrat 121. Kalau kita jumlahkan 170. Ternyata nilainya hasilnya tidak sama, maka yang B bukan triple Pitagoras. Coba kita kerjakan soal yang ini. 8, 17, dan 15. Sisi yang terpanjang 17, maka C kuadrat sama dengan 17 kuadrat sama dengan 289. Sisi yang lain, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 225 atau sama dengan 289. Ternyata nilainya sama, maka bilangan ini adalah triple Pitagoras. Sebelumnya, marilah kita perhatikan segitiga berikut. Manakah segitiga berikut yang segitiga siku-siku sama kaki? Segitiga ini bukan segitiga siku-siku karena sudutnya 60, tidak ada siku-sikunya atau 90 derajat, dan sisinya sama, maka ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga yang kedua, segitiga ini bukan segitiga siku-siku karena tidak ada sudutnya yang 90. Namun ini adalah segitiga sama kaki karena ada tanda dua sisi yang sama. Segitiga yang ketiga bukan segitiga siku-siku karena sudutnya tidak ada yang 90 atau tidak ada yang siku-siku. Semua sisinya tidak sama, maka ini adalah segitiga sebarang. Segitiga yang nomor 4, sudutnya siku-siku, maka ini adalah segitiga siku-siku dan dua sisinya sama, maka yang ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nomor 5, ini adalah segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya adalah siku-siku, namun sisinya tidak sama, sehingga ini hanya segitiga siku-siku. Pada ayo kita amati,
salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar ketiga sudutnya yaitu 45, 45, 90. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Kalau kita perhatikan persegi berikut, kita bagi dua, separuhnya ini adalah segitiga siku-siku, yang siku-siku di sini dengan sudutnya 45 dan 45. Kita perhatikan segitiga ini, berapakah hipotenusanya atau sisi terpanjang ini? Jika sisinya 1, 1. Kita bisa menggunakan Pythagoras. Misalkan di sini adalah C, maka C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 ditambah 1. 2. Ini adalah nilai C kuadrat. Maka C sama dengan akar 2. Misalkan ada segitiga berikutnya, sisinya panjangnya 2. Maka ini adalah C-nya. C kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 4 atau sama dengan 8. Ini adalah C kuadrat. Maka C adalah akar dari 8. Akar 8 sebenarnya 4 dikali 2. Ini bisa dipecah, akar 4 dikali akar 2. Akar 4 2, akar 2 tetap akar 2. Ini adalah nilai C. Seandainya sisinya panjangnya adalah 3, maka nilai C adalah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 9 tambah 9 sama dengan 18. Maka C adalah akar dari 18 atau akar dari 9 dikali 2. Bisa dipecah, akar 9 dikali akar 2. Akar 9, 3 akar 2. Ini adalah nilai C. Bagaimana seandainya panjang sisinya adalah P? Maka C, nilai C adalah C kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat. P kuadrat ditambah P kuadrat yaitu 2P kuadrat. Maka nilai C adalah akar dari 2 kali P kuadrat. Akar 2 tetap dipisah dengan akar P kuadrat. Akar 2 P kuadrat yaitu P atau P nya ditaruh di depan, P akar 2. Ini adalah nilai untuk panjang sisinya P. Salin dan lengkapilah tabel berikut. Kalau kita perhatikan, untuk panjang sisi siku-sikunya 1, maka nilainya akar 2. Kalau 2 akar 2, kalau 3 akar 2. 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita harus ingat, jika panjang sisi P, maka nilai C yaitu P akar 2. Seandainya 4, maka 4 akar 2. Kalau 5 akar 2. 6 akar 2. Kalau 10, maka 10 akar 2. P tadi yaitu P akar 2. Ayo kita menalar. Jika diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC, tentukan rasio AB banding AC banding BC. Misalkan AC itu panjang sisinya adalah P, maka BC juga P. Kita tentukan panjang AB. Karena AB sisi terpanjang, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC P kuadrat ditambah P kuadrat atau sama dengan 2P kuadrat.
ini adalah panjang AB kuadrat, sehingga AB yaitu akar dari 2 kali P kuadrat, atau sama dengan P akar 2. Sehingga perbandingan panjang AB banding AC banding BC yaitu AB P akar 2, AC P, dan BC P. Kalau kita bagi P, maka tinggal akar 2 banding 1 banding 1. Contoh 6.9. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga siku-siku segitiga KLM dengan panjang KL 8 dan sudut KLM 45. Tentukan panjang LM. Karena KL 8 dan KM juga sama, yaitu 8 cm. Untuk menentukan KM, kita bisa menggunakan cara pertama, kita menggunakan perbandingan, yaitu LM dibanding KL sama dengan akar 2 banding 1. Atau kita bisa menggunakan, kita rubah dalam bentuk pecahan, LM per KL sama dengan akar 2 per 1. LM ditanya, sedangkan KL adalah 8. Akar 2 per 1 ini dikalikan silang, LM sama dengan 8 kali akar 2 cm. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu LM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat. KL kuadrat 8 kuadrat ditambah KM 8 kuadrat, atau 64 ditambah 64 sama dengan 128. Ini adalah LM kuadrat. Maka LM sama dengan akar dari 128. 128 itu sebenarnya 64 dikali 2. Kita bisa pecah, akar 64 dikali akar 2. Akar 64 8 akar 2. Ini adalah nilai LM 8 akar 2 cm. Kita bahas Theodorus. Dari Kinere adalah seorang Yunani kuno Libya yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Theodorus adalah orang yang berpaham seperti Pythagoras. Theodorus membuat roda dari kumpulan segitiga yang disebut dengan roda Theodorus, yang dimulai dengan segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisinya adalah satu satuan panjang dan bergerak berlawanan arah jarum jam. Coba kita perhatikan pemikiran Theodorus yang menciptakan atau menemukan roda Theodorus ini. Dengan mengambil sebuah segitiga siku-siku dengan panjang 1 dan 1, kita akan menentukan sisi miringnya. Sisi miringnya misalkan adalah C, maka C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1, atau sama dengan 2. Ini adalah C kuadrat. Maka nilai C adalah akar 2, sehingga C adalah akar 2. Kalau kita kembangkan segitiga ini, panjang sisi 1 dan sisi tegak yang lain adalah akar 2. Kita akan mencari sisi miring yang ini. Misalkan sisi ini disebut dengan C, maka C kuadrat sama dengan akar 2 dikuadratkan sisi yang ini ditambah 1 kuadrat, atau sama dengan akar 2 dikuadratkan 2 ditambah 1 kuadrat 1 sama dengan 3, sehingga nilai C adalah akar 3. Maka panjang sisi ini adalah akar 3.
Jika segitiga ini dikembangkan kembali dengan panjang sisi 1, kita akan menentukan panjang sisi miring yang lain yang diketahui sisi siku-sikunya 1 dan akar 3. Misalkan di sini adalah nilai C warna hijau. C kuadrat sama dengan akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Akar 3 dikuadratkan 3 ditambah 1, maka nilai C kuadrat sama dengan 4, atau C sama dengan akar 4, sehingga nilai C adalah akar 4. Apabila kita kembangkan kembali, ditambah segitiga panjang sisinya adalah 1, yang ini kita diketahui panjang sisi yang lain adalah akar 4, kita akan mencari sisi miring. Misalkan sisi ini kita sebut dengan C dengan warna coklat ini, maka C kuadrat sama dengan akar 4 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Akar 4 dikuadratkan 4 ditambah 1, maka C kuadrat sama dengan 5, sehingga nilai C adalah akar 5. Maka C sama dengan akar 5. Dari pola ini diketahui bahwa segitiga yang pertama panjang sisi miringnya adalah akar 2, segitiga yang kedua akar 3, segitiga yang ketiga akar 4, segitiga yang keempat akar 5. Kalau kita teruskan segitiga ini, maka akan didapat panjang sisinya adalah akar 6. Kalau kita teruskan akar 7, akar 8, akar 9, akar 10, akar 11, akar 13, dan seterusnya. Namun Theodorus berhenti meneruskan roda ini, yaitu pada akar 17. Demikian materi menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.